Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi tanggal 2 November 2021. Kemarin tanggal 1 November gereja merayakan semua orang kudus. Hari ini tanggal 2 atau setiap tanggal 2 November gereja mengenangkan arwah semua orang beriman. Saudari-saudara, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Teristimewa kita ingat para korban pandemi COVID-19. Semoga Tuhan yang Maha Rahim senantiasa menyambut mereka di dalam kerahimannya. Saya Romo Agus CSR, saudari-saudara, mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Gereja dalam pengertian ilmu eklesiologi itu terdiri atas 3 bagian yang tak terpisahkan, yaitu gereja yang mulia, yaitu mereka yang sudah berbahagia di surga bersama dengan keluarga kudus. Gereja yang masih bersiarah di dunia ini, yaitu kita yang sudah dibaptis, yang berjalan bersama menuju Bapa. Dan yang ketiga adalah gereja yang menderita, yaitu saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan dan saat ini sedang mengalami suatu pemurnian yang kita kenal dalam tradisi Katolik sebagai api penyucian. Bukan api pencucian, tapi api penyucian. Sebab di sana seseorang disucikan, dimurnikan sebelum layak masuk ke dalam perjamuan abadi bersama Bapa yang Maha Rahim. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, setiap tanggal 2 November gereja mengkhususkan hari ini untuk mengingat, mengenang saudari-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Tentu saja bukan maksud gereja bahwa kita melupakan mereka, bahwa saudari-saudara semua melupakan keluarga, sahabat, kenalan yang sudah dipanggil Tuhan. Bukan itu. Tetapi sebagai bagian dari gereja yang satu tadi, yang terdiri atas 3, kita adalah bagian dari mereka yang senantiasa juga di dalam hidup ini saling mendukung, saling menolong. Itulah mengapa gereja hari ini mengambil waktu istimewa untuk bersama-sama seluruh umat Katolik sedunia
mengenang, mendoakan, mempersembahkan Ekaristi untuk saudari-saudara yang telah dipanggil Tuhan, yang telah mendahului kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mendengarkan kutipan Injil Yohanes tadi jelas bagi kita bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada setiap pengikutnya. Yesus mengatakan dalam kutipan perikop Injil Yohanes tadi, saudara-saudari, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Sekali lagi, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jangan ada yang hilang, tapi kubangkitkan pada akhir zaman. Kita ingat soal jangan ada yang hilang ini, perumpamaan tentang 100 ekor domba yang satu tersesat atau hilang, dicari sampai dapat. Itu adalah gambaran kasih Tuhan yang tidak mau kehilangan satupun orang yang telah percaya kepadanya. Inilah kemaharahiman Tuhan kita. Kalau kepada penjahat saja, saudari-saudara, kita ingat peristiwa di Kalvari, di Golgota. Seorang penjahat yang di sampingnya sama-sama sedang disalib, yang satu menghujat Yesus, tapi yang satu mengatakan dengan penuh permohonan, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus mengatakan kepadanya, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, disalib sabda kerahiman sekaligus jaminan pengharapan diucapkan Yesus kepada kita tentu. Dan menanggapi permohonan orang yang disalib di sebelahnya, Yesus melampaui pertanyaan mengenai salah dan benar, mengenai hukuman dan ganjaran. Pernyataan Yesus menunjukkan bahwa keselamatan kita jauh lebih besar daripada urusan dosa dan hukuman, urusan kebaikan dan hadiah atau anugerah. Keselamatan kita tidak sesederhana konsep saya hidup suci maka saya selamat, yang lain berdosa maka tidak selamat. Tidak sesederhana itu, saudari-saudara. Kalau demikian, kalau seperti itu, maka tidak ada manusia yang selamat. Tidak ada. Sebab kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua orang-orang berdosa. Keselamatan kita sesungguhnya, saudari-saudara, adalah perwujudan kasih Allah. Perwujudan kasih Allah. Inilah yang meneguhkan kita dan memberikan harapan yang menggembirakan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Harapan terhadap kebangkitan inilah, saudara-saudari, yang membebaskan kita dari lingkungan, maksud saya dari kungkungan hidup yang terpusat pada orientasi duniawi belaka. Iman akan kebangkitan Kristus menjadi anugerah istimewa yang kemudian melahirkan pengharapan, yang melahirkan penghiburan. Saya ingat, saudari-saudara, Paus Emeritus Benediktus ke-16 pernah menulis satu ensiklik
yang berjudul Spe Salvi. Artinya diselamatkan karena harapan atau oleh harapan. Selama ini kita tahu saudara-saudara, orang diselamatkan karena iman. Kita percaya semua itu. Tapi apakah dengan ensiklik ini Paus Emeritus Benediktus XVI hendak menyangkal kebenaran bahwa orang diselamatkan karena iman? Jelas tidak. Ensiklik Spe Salvi, saudara-saudara, justru menggarisbawahi, menegaskan bahwa justru karena beriman itulah, karena iman akan kebangkitan itulah, maka kita boleh berharap diselamatkan karena kita memupuk harapan. Harapan yang muncul dari iman akan kebangkitan. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan. Sekali lagi pernyataan Yesus dalam perikop Injil Yohanes tadi menghadirkan wajah kerahiman Allah yang tidak pernah lelah merangkul setiap orang berdosa, yang tidak pernah lelah mencari dan bergembira, berbahagia karena semua berkumpul dalam satu kawanannya. Dari semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, jangan ada yang hilang. Itu kata kunci yang sekali lagi membawa penghiburan, pengharapan kepada kita yang masih hidup, sekaligus juga kepada saudara-saudara yang hari ini kita kenang dalam doa dan ekaristi. Kita persembahkan mereka penuh iman dan harapan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang Maha Rahim inilah kita mempersembahkan, memasrahkan saudara-saudara kita yang telah Dia panggil. Kita percaya saudara-saudara bahwa mereka pasti selamat dalam kerahiman Tuhan kita. Jangan pernah bosan untuk mendoakan saudara-saudara yang telah meninggal. Jangan pernah merasa lelah mendoakan saudara-saudari yang telah mendahului kita. Dan jangan pernah mengatakan karena sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, sudah 50 tahun lalu dia meninggal, maka tidak usah didoakan lagi. Jangan. Tugas kita sebagai manusia hanya mendoakan. Terserah Tuhan. Kita percaya karena kerahimannya mereka boleh berbahagia bersamanya. Apakah mereka sudah berbahagia bersama Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Dan bila mereka sudah berbahagia bersama Tuhan, percayalah, mereka akan menjadi pendoa di hadapan Allah untuk kita. Tugas kita hanya berdoa. Tugas kita hanya mempersembahkan korban ekaristi untuk mereka. Dengan demikian, relasi hubungan antara kita dengan mereka yang menderita dan mereka yang sudah mulia di surga tetap terjalin di dalam kasih, di dalam kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus Putramu yang memberikan kami pengharapan dan hiburan akan hidup yang kekal. Kasih kerahiman-Mu itulah yang dinyatakan oleh Putramu Yesus, bahwa dari semua yang telah diserahkan oleh Bapa tidak boleh ada yang hilang. Sungguh Tuhan, kami terhibur, kami diteguhkan, kami disemangati, kami diberi sukacita penghiburan atas kasih karunia yang dinyatakan Yesus dalam firman-Nya yang meneguhkan kami hari ini. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil, yang telah mendahului kami,
khususnya Bapak Gabriel, Pater Pole Unaraja, Mama Sipriana Linabong, Bapak Fransiskus Soeharto Gandawijaya, Bapak Albertus Pranowo, Ibu Agnes Endang Lestari, untuk Bapak Pindah Mateus Purba, untuk Ibu Basaria Tampu Bolon, untuk Agam Pramuadi, untuk Stefanus Bambang Santoso, untuk Maria Magdalena Sri Wahyuni, dan Bapak Camilius Leandro Pranoto. Semoga mereka semua ini, oleh karena kasih dan kerahiman yang besar, boleh berbahagia bersama Bapa Surgawi. Dan semoga arwah semua orang beriman yang kami kenang dan kami doakan, teristimewa mereka yang telah Engkau panggil selama masa pandemi COVID-19 ini, boleh beristirahat dengan damai dalam kerajaan surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang kita ingat, yang kita kenang, dan persembahkan korban Ekaristi hari ini untuk mereka. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.